ما الحاقة. Hemodialisis. Apa itu ginjal? Ginjal adalah sepasang organ tubuh berbentuk seperti kacang. Berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan, terletak pada kedua sisi tulang belakang, setinggi pinggang. Ginjal normal dapat menyaring darah dengan kecepatan 120 mm per menit. Apabila ginjal rusak dan kemampuan menyaringnya hanya tinggal 15 ml per menit, maka disebut gagal ginjal stadium akhir. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi sebagai berikut: menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan, mengatur tekanan darah, membuang sampah tubuh, memproduksi sel darah merah. Gejala ginjal. Berikut ini beberapa gejala akibat gagal ginjal: bengkak, sesak nafas, anemia, kelemahan, mual, muntah, tidak nafsu makan, hipertensi, kejang, gatal dan gangguan kulit, pegal dan kesemutan. Apa itu hemodialisis? Hemodialisis adalah pengobatan bagi yang menurun fungsi ginjalnya. Hemodialisis mengambil alih fungsi ginjal untuk membersihkan darah dengan cara mengalirkan darah melalui ginjal buatan. Racun-racun dan air yang berlebih dibuang dari tubuh selama proses hemodialisis berlangsung. Tujuan hemodialisis: menggantikan fungsi ginjal untuk membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatinin, dan sisa cairan yang seharusnya dikeluarkan sebagian urin atau air kencing. Proses hemodialisis: darah pasien dikeluarkan dari tubuh, kemudian masuk ke dalam ginjal buatan atau dializer yang dihubungkan dengan mesin hemodialisis. Pada proses ini akan terjadi pembuangan racun dan air berlebih dari tubuh. Kemudian, darah yang sudah bersih akan kembali dialirkan ke dalam tubuh pasien. Proses hemodialisis akan berlangsung selama kurang lebih 4-5 jam, tergantung dari resep dokter. Berikut ini beberapa kasus yang memerlukan terapi hemodialisis: gagal ginjal atau kadar ureum atau kreatinin tinggi dalam darah, edema paru atau bendungan paru, asidosis, keracunan atau intoksikasi obat atau alkohol, hiperkalemi, kegagalan terapi konservatif. Ada beberapa anggapan keliru yang beredar di masyarakat tentang hemodialisis. Berikut di antaranya. Bila sudah dicuci darah akan cepat meninggal. Bila sudah dicuci darah akan ketagihan terus-terusan. Terapi hemodialisis bertentangan dengan terapi non-medis. Bila sedang menjalani pengobatan non-medis, dilarang cuci darah atau tidak boleh cuci darah. Tujuan diet. Diet bagi pasien hemodialisis bertujuan untuk menjaga elektrolit, mineral, dan cairan dalam tubuh tetap seimbang atau terkontrol. Cara diet. Pasien yang mengalami hemodialisis perlu diet khusus untuk membatasi produk limbah dalam tubuh. Berikut cara diet bagi pasien hemodialisis. Membatasi cairan. Diet tinggi protein, 50% berasal dari hewani. Membatasi garam, kalium, fosfor, dan elektrolit lainnya. Mendapatkan cukup kalori jika Anda kehilangan berat badan. Komplikasi yang bisa timbul akibat kelebihan cairan diantaranya adalah 1. Tekanan darah tinggi dari biasa meskipun sudah minum obat teratur. 2. Sesak napas dalam beberapa kasus akibat penumpukan cairan di paru-paru. 3. Masalah jantung yang dapat mencangkup denyut jantung cepat, otot-otot jantung melemah dan pembesaran jantung atau jantung bengkak. 4. Bengkak di sekitar mata, tangan, perut, dan kaki. 5. Berat badan naik secara tiba-tiba. Jumlah cairan yang diperbolehkan untuk pasien hemodialisis adalah
500 ml ditambah jumlah urin atau air kencing yang keluar. Cara mengontrol asupan cairan bagi pasien hemodialisis. Hindari makanan dengan rasa asin, pedas dan banyak mengandung gula. Makanan lebih baik tidak berkuah banyak. Saat minum obat, gunakan sedikit air. Gunakan gelas yang kecil saat minum dan jangan langsung menelan minum yang masuk ke mulut. Akan tetapi, telan secara perlahan. Untuk mengurangi rasa kering di mulut, sikatlah gigi atau berkumur, atau mengulum es batu. Kurangi aktivitas yang berlebih. Daftar makanan yang dianjurkan untuk pasien hemodialisis. Sumber karbohidrat, nasi, makaroni, roti, gula, madu, atau tidak untuk pasien diabetes. Sumber protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, sayuran, ketimun, wortel, kol, buncis, buah-buahan, apel, pir, rambutan, kiwi, nanas, sawo, atau direbus atau kukus. Susu khusus untuk penderita gagal ginjal. Dukungan keluarga. Saat pertama kali divonis harus menjalani cuci darah atau hemodialisis, tidak sedikit pasien yang mengalami fase kehilangan, seperti menyangkal kenyataan, marah dalam keadaan sakit yang dialami dan merasa depresi. Oleh karena itu, pasien hemodialisis sangat membutuhkan dukungan atau support system dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dukungan sosial masyarakat. Pada pasien hemodialisis, dukungan sosial akan lebih berarti jika diberikan oleh keluarga, seperti orang tua, pasangan, suami atau istri, anak dan kerabat keluarga lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional pasien. Dukungan spiritual. Sesungguhnya pahala yang besar didapat dari cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho atau menerimanya, maka Allah akan meridhoinya, dan barang siapa yang murka, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pencegahan penyakit ginjal secara dini. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati, dan ketika Anda bisa merawat ginjal Anda sejak dari awal, maka risiko gagal ginjal atau penyakit ginjal lainnya bisa ditekan. Berikut 11 tips cara mencegah penyakit ginjal. 1. Memanajemen diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung dengan baik. 2. Mengurangi asupan garam. 3. Minum air putih sesuai kebutuhan tubuh. 4. Jangan menahan buang air kecil. 5. Pola makan yang baik dan sehat. 6. Minum minuman yang sehat. 7. Hindari alkohol dan merokok. 8. Olahraga teratur. 9. Hindari mengkonsumsi obat tanpa saran dari medis. 10. Hati-hati mengkonsumsi suplemen dan obat-obatan herbal atau jamu. 11. Medical check up minimal 1 tahun sekali. Demikian 11 tips cara supaya kita terhindar dari penyakit ginjal. Jangan lewatkan jadwal kontrol ke dokter Anda. Jika sedini mungkin didiagnosis, penyakit ini akan lebih mudah untuk diobati.